Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa'idzubillah. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa Al-Bayan TV yang budiman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah banyak memberikan kita kesempatan, kesehatan, kenikmatan yang seluruhnya kita gunakan untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hatta yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang sosok pemuda terbaik di akhir zaman saat munculnya Dajjal, sontak para sahabat kaget dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa siapa gerangan dari pemuda itu dan apa yang dilakukan oleh pemuda itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat dikatakan bahwa Dajjal di permukaan bumi itu selama 40 hari. Hari pertama itu seperti setahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Dan hari ketiga seperti 1 pekan. Dan hari-hari berikutnya seperti saat ini 24 jam. Kemudian para sahabat berkata, yang menanyakan bahwa rentang waktu yang lama, hari pertama sampai setahun, terasa sampai setahun, sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, apakah hari-hari seperti tahun ini ya Rasulullah? Apakah sholat kita boleh sekali saja? Kata para sahabat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Maka perkirakanlah saja. Melihat teks hadis ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempercayai hadis ini. Tapi bisa dibuktikan dari apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Mungkin kita bertanya atau enggak masuk akal, kok 1 hari serasa 1 tahun? Kalau 1 hari serasa 1 bulan, kok 1 hari terasa seperti sepekan? Inilah kadang-kadang enggak bisa masuk akal. Tapi ini harus dipercayai sebagai umat Islam. Kita harus yakini apa yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah indahnya Islam, bahwa apapun yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib untuk kita mempercayainya. Kita bisa perhatikan bagian kutub. Bagian kutub itu
dalam 1 tahun itu ada 6 bulan itu gelap-gelap terus, nggak ada terang. Kemudian 6 bulan juga terang-terang terus, nggak ada gelap air kutub. Itu menunjukkan bahwa beberapa daerah-daerah itu tertahan matahari. Sehingga kita tidak kaget dengan apa hadis ini. 1 hari terasa 1 tahun. Dan ini hari pertama Dajjal datang ke bumi. 1 hari dia tinggal di bumi itu seperti setahun. Sampai para sahabat kaget, lamanya 1 hari. 1 hari rasa tahun. 1 hari rasa setahun, luar biasa. Kita pun kaget mendengarkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah yang menunjukkan bahwa matahari itu tertahan telah terjadi di para zaman-zaman dahulu. Selain daripada contoh yang Ustaz tadi berikan, kami berikan tadi dari kutub itu, juga beberapa contoh dari kisah-kisah yang menunjukkan bahwa pernah Allah Subhanahu wa taala menahan matahari. Jadi suatu ketika Allah Subhanahu wa taala jadi setelah sepeninggalan Nabi Musa alaihi salam, kemudian diutus lagi nabi setelahnya. Kemudian nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pergi berperang. Yusha bin Nun, beliau bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya Nabi Musa. Dan Yusha bin Nun inilah yang juga menemani Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Jadi suatu ketika dia memimpin perang. Sebelum berangkat pergi ke medan tempur Yusha bin Nun ini, beliau menyempatkan bala tentaranya. Seluruh bala tentara disortir. Karena Yusha bin Nun itu adalah seorang panglima perang yang ahli dalam strategi sebelum berangkat dan mempunyai taktik yang sangat luar biasa ketika di medan tempur. Maka Yusha bin Nun itu mensortir anggotanya. Ada 3 kelompok yang dia berikan izin untuk tidak ikut berperang saat itu. Kelompok yang pertama yang dilakukan oleh Yusha bin Nun adalah kelompok orang yang atau anak muda yang telah akad nikah tapi belum sempat menyentuh istrinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang yang membangun tapi bangunannya belum tuntas. Ini juga nggak bisa ikut dalam berperang. Tidak lolos sortir dia. Kata Yusha bin Nun. Kemudian yang ketiga yang tidak berikan keringanan untuk tidak ikut berperang adalah orang yang membeli binatang ternak dan dia membeli dalam kondisi hamil dan menunggu sampai kelahirannya. 3 golongan ini beliau Nabiullah Yusha bin Nun itu memberikan izin untuk ikut berperang, tidak ikut berperang. Hanya berangkatlah mereka para sahabatnya saat dulu Yusha bin Nun itu. Nah, sampai di medan tempur itu dalam riwayat dikatakan hari Jumat dan tiba waktu asar. Saat itu menurut kepercayaan Bani Israel diharamkan untuk berperang di hari Sabtu. Sehingga Yusha bin Nun dengan kecerdasannya mengelola anggota yang ada, tidak berpikir untuk mundur. Berpikir Yusha bin Nun, kita harus maju.
Kapan kalau kita mundur? Kalau dia mundur akan memberikan celah yang besar terhadap musuhnya itu. Kemungkinan besar kalau dia mundur itu musuhnya bisa lagi menata pasukannya, menata benteng-bentengnya dengan kokoh, sehingga besar kemungkinan untuk kita. Sehingga Yusha bin Nun karena waktu semakin mepet di puncak-puncak kemenangannya saat itu, kemudian Yusha bin Nun menghadap ke matahari dan berkata kepada matahari, engkau diperintahkan dan saya juga diperintahkan. Kemudian Yusha bin Nun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tahanlah matahari untuk kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan matahari. Dan ini merupakan peristiwa pertama yang pernah ada di zaman itu. Matahari tertahan. Akhirnya dalam kisahnya disebutkan kemenangan berpihak pada kaum muslimin. Peperangan tidak sampai tenggelam matahari. Karena peperangan saat itu harus berakhir saat tenggelam matahari. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala menahan matahari untuk tidak tenggelam. Akhirnya kemenangan bersama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini merupakan contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah menahan matahari untuk tidak terbenam. Hari pertama Dajjal di permukaan bumi selamat serasa setahun, dan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menahan matahari lamanya. Dahsyatnya siksaan yang dilakukan oleh Dajjal, tipu dayanya dengan ragamnya segala macam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dajjal memasuki wilayah demi wilayah dengan memerlukan berbagai cara. Dajjal kalau memasuki wilayah itu langsung mengatakan saya Dajjal, enggak. Mula-mula dia mengatakan saya nabi. Mula-mula dia mengatakan saya ini. Kemudian lambat laun orang lebih berbondong-bondong ke segala kelebihannya. Siapapun yang datang itu didoakan oleh Dajjal, akhirnya terkabulkan. Dia minta hujan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai disebutkan dalam kisah, ada satu keluarga saking sulitnya mencegah para wanita-wanita dan orang-orang berkerumun bersama Dajjal. Disebutkan bahwa ada satu keluarga diikat, ada di antara keluarga dikurung sehingga tidak pergi Dajjal. Dikurung di dalam rumahnya. Karena ketika dia bergabung dengan si Dajjal akan terpesona dengan janji-janjinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan terhadap Dajjal itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dajjal melakukan perjalanan dari wilayah ke wilayah sampai dia memasuki sebuah wilayah, di dalamnya ada orang saleh yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Dajjal bertemu seorang anak muda ini. Pemuda ini yang merupakan tema yang kami akan sampaikan. Dajjal bertemu sosok pemuda yang hebat di sebuah daerah. Kemudian Dajjal berkata akan menyembah. Dajjal memberikan menakut-nakuti pemuda tersebut. Pemuda yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diancam. Lalu kemudian pemuda yang soleh digergaji, dibelah dua,
Bahkan dalam sebuah riwayat, setelah pemuda itu digergaji, Dajjal itu berjalan di tengah-tengahnya, membuktikan, memperlihatkan kepada umat manusia bahwa benar-benar ini tergergaji nih orang ini. Lewat. Kemudian Dajjal menghidupkan lagi. Kemudian berkata lagi kepada pemuda itu, apakah kamu belum yakin bahwa saya ini Tuhan? Kemudian pemuda itu berkata, saya lebih yakin bahwa Anda Dajjal. Kamu benar-benar Dajjal. Kamu tidak mampu untuk mempengaruhi saya. Luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Siapa pemuda ini? Siapa gerangan pemuda ini? Siapa tahu ada di antara kalian, para jamaah, yang dimaksud itu adalah kalian, apa si A, si B, dan seterusnya. Seorang anak muda yang sangat hebat di akhir zaman tidak mampu oleh Dajjal. Dia adalah seorang pemuda yang berilmu, yang memahami Al-Quran, yang memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekokohannya, keimanannya terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman harus benar-benar dijaga, luzum terhadap kita semuanya. Dijaga imannya, sehingga apapun godaan, apapun keimanan kita, untuk senantiasa kita jaga untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Untuk itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga kualitas iman kita, terutama di bulan-bulan suci Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala, dan inilah salah satu di antara fungsinya di bulan suci Ramadan, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan janji yang dahsyat. Janjinya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan sangat luar biasa. Ketika pintu-pintu nerakanya Allah ditutup, pintu surganya dibuka dengan lebarnya, wa yunadin mudadin, kemudian penyeru berseru, ya bagiyal khair. Hebatnya ini, dahsyatnya di bulan suci Ramadan. Ketika pintu nerakanya Allah ditutup, pintu surganya dibuka, kemudian berseru, kemudian penyeru berseru, wahai pencari kebaikan, akbil, bersegera mengambil kebaikan di bulan suci. Bersegera mengambil kebaikan di bulan suci Ramadan. Wa ya baghiyas syarr, wahai pencari keburukan, aksir, meningkir. Wallahu taqau minan nar, dan Allah membebaskan hambanya dari api nerakanya. Wa hadza kullalailatin, dan ini setiap malam dari bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci kan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang termasuk di antara pemuda yang disebutkan dalam hadis tersebut, bahwa pemuda yang soleh, pemuda yang senantiasa berilmu, memahami Al-Quran, memahami sunnah, yang tidak akan terpengaruh dengan segala tipu daya di akhir zaman, terutama fitnah yang sangat besar ketika Dajjal berada di permukaan bumi. Baik, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.